Shalom, selamat pagi Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU dimanapun berada. Bertemu lagi di hari ini di tanggal 20 Mei 2025. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan berikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan membaca renungannya. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami dapat bangun lagi dari tidur kami ya Bapa. Bapa, terima kasih buat semua berkat yang Bapa sudah limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, kiranya pimpin hati, bimbing kami, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya buat kita semua. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air, lalu sambil berseru, di manakah Tuhan, Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan masuk di renungan pagi ini. Kebetulan hari ini adalah hari kebangkitan nasional, di hari Selasa tanggal 20 Mei. Di renungan pagi ini, nats Alkitab pagi ini menggambarkan Tuhan mengangkat Elia ke sorga. Pertanyaannya, apakah hubungan Elia dan Elisa terputus? Secara fisik mereka terputus, namun dalam iman dan panggilan mereka tetap terhubung. Gambaran hubungan Elia dan Elisa digambarkan melalui jubah Elia yang terkoyak. Pada saat Elia terangkat ke surga, Elisa merenggut pakaian dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian, terdapat di ayat 12b. Ada estafet tugas kenabian yang dialami Elisa. Hal ini terbukti ketika Elisa memukul jubah Elia ke atas air. Yang terjadi adalah air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, sehingga Elisa dapat menyeberang. Terdapat di ayat yang ke-14.
Apa yang dilakukan Elisa pernah dilakukan Elia sebelum ia terangkat ke surga. Saat itu Elia, Elisha, dan 50 orang rombongan berada di dekat sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, memukulnya ke atas air. Air sungai Yordan itu terbagi. Terbaginya air itu ke satu sisi dan ke sisi lainnya, yang membuat mereka bisa menyeberang. Kuasa Allah atas diri Elia dilanjutkan ke diri Elisa. Elisa menjadi nabi yang melanjutkan tugas panggilan Elia sebelumnya. Rekan-rekan PKLU, estafet kenabian ini menjadi kebangkitan bagi semangat dan gairah bagi Elisa untuk mengemban tugas yang dipercayakan Tuhan. Elia telah banyak membimbing dan memberikan keteladanan bagi Elisa, sehingga siap melanjutkan suara kenabiannya. Rekan-rekan PKLU dimanapun berada, hari ini adalah sejarah bagi bangsa Indonesia yang menandai tonggak kebersamaan, yakni Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang menjadi tekad untuk bersatu dalam perjuangan bersama. Mari kita mulai hari ini dengan semangat kebangkitan nasional dan bersyukur atas estafet panggilan dan pelayanan kita masing-masing untuk terus menyatakan kasih Tuhan bagi sesama dan seluruh ciptaannya. Demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Shalom. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbelah pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Kita akan satu dalam doa untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadiran-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan membaca renungannya. Sebentar kami akan memulai kehidupan kami di pagi hari ini ya Bapa, melakukan aktivitas kami. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu tetap membimbing, membungkus kami dimanapun kami berada dan melakukan aktivitas apapun. Kami mau berdoa juga buat rekan-rekan kami, para PKLU GPIB yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa mau datang jamah angkat dan buanglah segala penyakitnya. Terima kasih Bapa buat semuanya, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat pagi rekan-rekan PKLU. Selamat melakukan aktivitas, memulai kehidupan kita di hari baru ini. Terima kasih buat semuanya, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.